Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mahasiswa, kita akan lanjutkan perkuliahan keempat ya. Materi kali ini adalah bagaimana kita memberikan air ya, metode pemberian air irigasi. Dan sebagai pembuka, kita mengulangi lagi bahwa apa itu irigasi? Jadi irigasi adalah salah satu usaha manusia ya, suatu kegiatan yang mempunyai hubungan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan air ya, guna keperluan untuk budidaya tanaman tentunya atau pertanian. Nah, usaha ini apa saja? Itu dari mulai perencanaan. Jadi ada proses ya untuk irigasi itu, apalagi dalam skala yang luas gitu ya. Ada proses perencanaannya, kemudian pembuatan, kemudian pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana ya. Sehingga air itu diambil dari sumbernya, kemudian dibagikan, itu bisa merata, juga bisa teratur sesuai tempat dan waktunya ya. Dan apabila terjadi kelebihan-kelebihan, tentu akan air itu dibuang melalui saluran pembuangan atau saluran drainase, sehingga tidak menyebabkan lahan itu terlalu banyak air, kelebihan air. Tujuan irigasi itu sendiri adalah bagaimana upaya melakukan suatu tindakan, kemudian rekayasa teknis untuk apa? Bagaimana menyediakan air agar proses produksi tanaman itu tidak terganggu, sehingga kita diharapkan dapat menghasilkan produksi yang paling baik ya. Karena air ini sangat berpengaruh, jadi tidak hanya untuk kebutuhan juga penguapan, tetapi juga untuk bagaimana dia bisa lebih efisien dalam tanaman itu menyerap unsur hara gitu ya. Jenis irigasi ini artinya bagaimana kita memberikan air itu bisa dilakukan dengan berbagai teknik tentunya. Kalau kita bicara di sini secara gravitasi, Anda tahu gaya gravitasi itu dari atas ke bawah ya, dari yang tempat tinggi ke tempat yang rendah. Oleh karena itu air itu kan sudah sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi kalau kita memberikan air dengan metode gravitasi, tentu sumber air harus berada lebih tinggi daripada tempat yang akan kita airi. Apabila tempat yang kita airi itu justru lebih tinggi dari sumber airnya, tentu tidak akan bisa air loncat sendirinya gitu ya. Maka diperlukanlah pompa air. Itulah dikenal dengan namanya irigasi pompa. Dalam praktek keseharian, ada praktek itu bagaimana aplikasi di lapangan. Ini menurut Hansen tahun 86, ini ada 4 jenis irigasi ya, ditinjau dari cara pemberiannya. Yang pertama ada namanya irigasi gravitasi atau gravitational irrigation. Jadi irigasi ini sudah saya bilang tadi bahwa gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi ya, ada gaya tarik dari tempat ke atas ke yang rendah tentunya. Air akan mengalir dari suatu tempat yang ini membutuhkan energi untuk menjatuhkannya itu adanya gravitasi. Pada irigasi ini sangat banyak dijumpai di Indonesia, terutama di sawah-sawah juga ya. Anda jumpai kan sawah-sawah misalnya di Belitung, di Tugumulyo. Itu saluran irigasi tentu harus berada lebih tinggi daripada sawah gitu ya. Sehingga air kalau dibuka pintu, air langsung masuk ke dalam sawah. Itu juga kenapa ada namanya bendungan ya. Apa itu maksud daripada bendungan? Bendungan seperti bendungan Kemering, itu ada sungai Kemering, itu dibendung. Ya. Dibendung itu untuk apa? Muka air itu naik ya. Jadi permukaan ketinggian air itu akan naik ya, akan naik. Ya, dengan naiknya permukaan air berarti ketinggiannya tuh mencapai ketinggian tertentu sehingga berada lebih tinggi dibandingkan sawah di sekitarnya. Nah, atau beliau lebih tinggi daripada saluran yang dibuat, ya, saluran induk yang dibuat. Akibatnya apa? Air akan mengalir ke situ. Pada saat air mengalir ke saluran induk, ke saluran primer, maka secara gravitasi nanti air akan didistribusikan kepada daerah-daerah yang lebih rendah. Oleh karena itu topografi atau ketinggian tempat itu sangat vital, salah satu faktor yang harus ditentukan di dalam suatu perencanaan irigasi, terutama dalam hal irigasi gravitasi. Beda dengan irigasi pasang surut, nanti akan ada pembahasan lebih lanjut ya. Kemudian yang kedua adalah irigasi tetes atau dikenal dengan trickle irrigation. Jadi irigasinya itu
menetes sedikit-sedikit, tes ya. Anda lihat selang impus yang di rumah sakit itu kan dengan kecepatan tertentu dia tetesan itu volumenya sama, kemudian juga waktunya, timingnya sama, tes gitu ya. Nah, itu juga bisa digunakan untuk metode irigasi. Irigasi tetes ini sangat bagus ya dan sangat efisien. Efisien itu artinya air yang diberikan itu sama dengan air yang digunakan. Jadi tidak ada kehilangan air ya. Karena betul-betul dia hanya menetes dengan perlahan-lahan ya dan masuk langsung ke dalam permukaan tanah dan juga daerah akar begitu ya. Karena dia letaknya dimasukkan betul ke daerah pelapangan tanaman. Jadi tidak ada aliran permukaan sehingga terjadilah efisiensi yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, jenis irigasi yang ketiga adalah irigasi siram atau sprinkler irrigation. Anda lihat lapangan bola atau lapangan golf gitu ya. Kemudian perkebunan tebu atau jagung itu menggunakan irigasi sprinkler. Jadi ada yang nozzle berputar di atas dan menyemprotkan air. Jadi seolah-olah nanti tanaman itu menerima hujan buatan gitu ya. Berputar gitu ya dengan radius tertentu, maka dia akan mengairi airnya. Nah ini tidak bisa dengan gravitasi. Ini biasa menggunakan pompa karena dia menggunakan tekanan sehingga dia bisa memancarkan ke segala penjuru. Nah ini juga biasanya menggunakan sarana perpipaan di sini ya. Nah, ini ada beberapa keuntungan daripada irigasi sprinkler ini. Tapi tentunya instalasinya mahal ya dan mungkin harus betul-betul untuk tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan juga dalam skala luasan yang tinggi. Misalnya ini irigasi sprinkler ini bisa ditemui di perkebunan tebu, salah satunya di Cintamanis misalnya, di Gunung Madu di Lampung, itu juga menggunakan irigasi sprinkler. Silakan nanti Anda kunjungi YouTube, itu banyak sekali contoh-contoh irigasi sprinkler ini ya. Kemudian sumber air ya. Sumber air ini tentu banyak ya, tapi semuanya tuh air itu bersumbernya dari curah hujan tentunya. Nah ini cuma membagi sumber air di dalam kategori bagaimana kita mencari sumber air untuk kepentingan irigasi. Ada yang menggunakan misalnya sumur bor, tentu itu adalah lahan-lahan yang memiliki mata air. Jadi sumber air itu berasal dari mata air ya. Jadi ini adalah air tanah atau groundwater ya. Biasanya kualitasnya bagus ya dan sebetulnya skalanya tidak terlalu bisa banyak gitu kalau dari memanfaatkan mata air gitu karena kadang-kadang mata air ini kan sayang digunakan untuk kebutuhan kehidupan manusia. Tapi ini sangat menolong sekali banyak untuk tanaman-tanaman sayuran misalnya. Setelah tanaman padi maka petani bisa menggunakan sumur-sumur bor itu untuk memanfaatkan kebutuhan air tanamannya. Nah, yang paling banyak tentu adalah air sungai ya, sumbernya biasanya berlimpah, terutama di musim penghujan. Hanya saya kita harus ada manajemen sungai ya, sehingga usahanya salah satu adalah membangun bendungan. Jadi ini untuk menaikkan muka air, sehingga airnya sungai itu bisa dibelokkan arahnya untuk mengairi tempat-tempat yang berada di sekitarnya. Jadi ini ada air sungai. Kemudian ada juga air waduk. Waduk tentu ada yang waduk buatan manusia, ada juga waduk memang alami. Nah, ini juga bisa dialirkan untuk mengairi sawah-sawah di bawah waduk itu berarti kan. Karena bisa dialirkan secara gravitasi. Waduk ini berbagai fungsinya banyak, ada yang multifurpus mungkin sebagai pariwisata, selain digunakan untuk pertanian, ada juga mungkin untuk usaha-usaha perikanan. Jadi ada juga waduk yang memang dibuat untuk kepentingan irigasi. Ada juga istilah sekarang ini di dalam pertanian ini adalah embung. Jadi ada lahan-lahan yang kering dan susah mendapat air, maka dibuatkanlah embung, semacam kolam-kolam buatan yang agak lebih besar, ya, diletakkan di daerah punggung atau di bagian lembahnya, sehingga begitu hujan itu airnya tidak mengalir ke sungai, tetapi harus ditahan lagi oleh waduk. Jadi masuk ke dalam waduk, diusahakan masuk ke dalam waduk sehingga menjadi sumber air untuk pertanian di musim kemarau.
Nah, tadi saya sempat menyinggung tentang efisiensi irigasi ya. Apa sih efisiensi irigasi? Efisiensi irigasi ini adalah perbandingan antara jumlah air yang diberikan dikurangi kehilangan air dengan jumlah yang diberikan. Jadi antara air yang masuk dengan air yang keluar. Jadi efisiensinya tinggi. Orang yang gemuk itu efisiensinya tinggi, meskipun makannya sedikit, mungkin jadi daging semua gitu, ya, tidak ada yang dikeluarkan. Ada orang yang makan banyak tapi tetap kurus, efisiensinya berarti rendah ya. Nah ini tanaman juga begitu, seperti irigasi tetes, itu efisiensinya tinggi, bisa mencapai angka 99%. Kenapa? Air yang diberikan itu tidak ada yang hilang melalui aliran permukaan. Jadi semuanya betul-betul masuk ke dalam tanah dan dimanfaatkan oleh akar tanaman untuk kebutuhan evapotranspirasi. Lain halnya Anda menyiram menggunakan ember, disebor saja begitu, satu ember begitu. Paling yang masuk ke dalam tanah mungkin hanya seperempatnya saja, tetapi yang lain berceceran kemana-mana dan akhirnya terbuang. Nah, itulah berarti efisiensi rendah, mungkin hanya 20-30%. Artinya apa kalau 20% itu? Berarti yang dipakai itu hanya 20%. Sisanya itu yang 80% itu ada kehilangan begitu ya. Kehilangan air irigasi itu biasanya terjadi akibat perembesan atau sipis, jadi ini itu aliran ke samping biasanya. Kemudian ada juga penguapan, ada juga mungkin kehilangan di perjalanan selama dia lewat di dalam saluran-saluran itu sendiri ya. Jadi itu efisiensi irigasi. Nah, kita akan coba melihat secara visual contoh-contoh irigasi yang saya sampaikan. Ini contoh gambar dan irigasi sprinkler. Nah, Anda punya tugas ini, silakan Anda mencoba cari di YouTube tentang irigasi sprinkler. Nanti akan jelas gambarnya cuk 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 gitu, bunyi dia untuk menyebarkan air ini. Ini contoh seperti ini adalah irigasi sprinkler. Ini bertekanan ya. Untuk instalasinya sedikit lebih mahal ya. Nah, tetapi instalasi pertama saja, setelah itu kan tidak ada investasi ya. Dan ini seolah-olah tanaman mendapatkan hujan buatan ya. Kemudian ini ada nama irigasi alur atau furrow irrigation. Ini bisa juga untuk tanaman-tanaman jagung atau tanaman tebu. Juga air dimasukkan ke parit-parit ini, ya. Dan secara otomatis tanah-tanah di sini menjadi basah, ya. Ini desainnya. Ini namanya irrigation furrow irrigation atau dikenal dengan irigasi parit, ya. Nah, kemudian ini adalah salah satu inovasi tentang irigasi bawah tanah, atau ini menggunakan kendi. Kendi ini terbuat dari tanah liat ya. Tanah liat ini kalau dia basah maka airnya tidak akan keluar. Jadi kalau musim hujan ya, kondisi basah tanah akan terjadi kesetimbangan karena di sini ada air juga ya, sehingga air yang ada di dalam kendi ini tidak akan keluar. Tetapi pada saat tanah kering, artinya ada tekanan di sini, ada gaya yang tarikan metriknya dan hisap ya. Tarikan hisap tanah itu menjadi lebih tinggi, maka air yang ada di dalam kendi ini akan keluar, ya, akan keluar sehingga tanah ini menjadi lembab dan basah. Nah, tentunya porositas kendi di sini harus mendekati angka porositas di dalam tanah sehingga terjadi proses aliran dengan mudah. Ya jangan sampai menggunakan kendi yang kedap, ya kedap air, artinya tidak bisa melewatkan air ya, nggak bisa ya. Jadi kita harus mendesain bagaimana sedemikian hingga dinding kendi ini punya nilai porositas yang hampir sama dengan nilai porositas daripada permukaan tanah, sehingga akan ada nilai hydraulic conductivity yang sama, sehingga pada saat kemarau maka air yang ada di dalam kendi secara otomatis dia akan mengalir ke dalam permukaan tanah ya. Itu prinsip daripada irigasi kendi ini, atau dikenal juga bisa sebagai irigasi bawah tanah. Kenapa dikatakan irigasi bawah tanah? Karena airnya diberikan di bawah permukaan tanah ya, airnya begitu ya. Kemudian ada lagi metode lain adalah irigasi kapiler ya. Ini irigasi kapiler ini air merambat dari atas ke bawah. Salah, dari bawah ke atas ya. Nah, ini naik ya. Ini contoh sederhana, ada sumbu kompor misalnya ini. Air akan merambat melalui sumbu ini masuk ke dalam permukaan tanah, sehingga lama-lama tanahnya menjadi basah. Nah ini tergantung jenis tekstur. Kalau tanahnya liat maka perambatannya lebih cepat atau lebih lambat daripada pasir. Kalau dia infiltrasi, pasir lebih cepat. Tetapi kalau
kenaikan kapiler, itu tentu akan susah ya. Tanah-tanah yang memiliki porositas tinggi seperti pasir, apalagi gambut, maka kapilaritasnya itu menjadi kecil. Beda dengan tanah liat. Meskipun lambat, dia lama-lama dia tetap basah. Ini beda kapilaritas. Nah, inilah sebagai contoh daripada irigasi mikro, kita bisa memanfaatkan dengan botol plastik misalnya, kita akan mengairi sistem kapiler ini. Dan mungkin air ini bisa dikasih nutrisi ya, zat-zat hara yang dibutuhkan tanaman, sehingga sebagai irigasi dan juga sebagai fertilizer di sini ya. Kemudian model yang ketiga itu contohnya lagi, ini adalah irigasi tetes ya. Irigasi tetes sederhana. Ini kalau ini adalah instalasi, ini ada apa namanya, ada selang kecil, kemudian selang ini bisa dilubangi, kemudian dihubungkan dengan semacam emitter ya. Emitter itu lubang pengaliran, sehingga dia akan netes secara konstan. Nah, ada lagi yang membuat secara sederhana ini dengan menggunakan botol bekas aqua, kemudian dihubungkan dengan selang infus ya. Selang infus, maka ini ada katup di sini, pada saat dibuka maka ada netes. Mungkin dia operasikan 1 jam, setelah itu bisa ditutup lagi botol infus ini ya. Nah, ini menarik, bagaimana Anda melakukan suatu penelitian kira-kira untuk tanaman tomat itu berapa jam operasi penetesan ini ya. Kalau untuk tanaman jagung berapa, kalau untuk tanaman kubis berapa. Nah, ini timing daripada lama pengairan itu juga bisa menjadi objek suatu penelitian. Nah, ini ada contoh yang sederhana ya, ini sangat manipulatif. Anda bisa melakukan yang bisa Anda lakukan di rumah ini banyak sekali. Kemudian ini adalah contoh drip irrigation. Drip irrigation adalah irigasi curah. Jadi memancar seperti pancuran. Jadi ini ada main pipe, jadi ada pipa utama, kemudian ada lubang, maka dengan ada dorongan tekanan, misalnya pompa dihidupkan, maka ini airnya akan keluar. Kalau tekanannya sama, maka ini jangkauan air keluar itu akan sama. Ya. Ini kita bisa hitung juga waktunya, berapa lama operasi. Ya. Nah, ini juga suatu hal yang menarik. Misalnya tanaman-tanaman tertentu, jenis tekstur tertentu, itu durasi daripada aplikasi irigasi curah itu akan berbeda-beda. Begitu sudah basah semua, maka nanti pipanya di sini atau pompanya dimatikan. Ya. Ini contoh adalah irigasi curah atau dikenal dengan drip irrigation. Ya. Kemudian ini adalah contoh irigasi bawah tanah dengan pipa tanah liat, ada tanah dimasukkan ke dalam permukaan tanah. Ya. Ini ada beberapa, begitu dia mendekati lubang akar maka dia dilubangi kemudian dikasih ijuk supaya tidak ada sumbatan. Nah, nanti air akan keluar dengan sendirinya, apalagi tanah ini menjadi tanah kering. Nah, air akan keluar dengan sendirinya dan zona akar ini akan menjadi lembab untuk bisa digunakan sebagai irigasi. Nah, jadi itulah beberapa contoh metode irigasi yang sering kali diaplikasikan di tingkat lapangan. Tugas saudara adalah mencari video dan Anda merekamnya sendiri sebagai kolektor sendiri, nanti mungkin akan dikumpul dari mulai metode-metode irigasi daripada irigasi bawah tanah, irigasi kapiler, irigasi tetes, irigasi drip ya. Nah, nanti akan kita bahas secara khusus tentang irigasi padi ya. Irigasi padi itu dikenal dengan kolam ya, basin irrigation. Jadi itu akan menjadi pembahasan khusus dari mulai kita merencanakan, kemudian menghitung kebutuhan air, penjadwalan air, dan juga bagaimana sistem irigasi khusus untuk tanaman padi. Jadi itulah pelajaran yang bisa disampaikan pada kesempatan ini ya, yaitu metode pemberian air irigasi. Sebetulnya kita bisa membaginya adalah menjadi ada yang di atas permukaan, yaitu dikenal dengan surface irrigation, dan juga di bawah permukaan adalah irrigation, sub irrigation atau dengan subsurface irrigation. Itu tadi adalah jenis-jenis yang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya. Demikian yang bisa disampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.